bisa entry tiap hari profit. Apa tuh Pak Ras? Maaf, kita nggak terima tunai. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Kali ini kembali saya membahas mengenai emas lagi, dan sedikit mengenai Bitcoin. Jadi begini Bapak Ibu, pada Jumat lalu, malam-malam jam 7.30, waktu Indonesia bagian Barat, keluar news atau berita gitu ya, mengenai NFP. NFP itu non-farm payroll, data pertambahan lapangan pekerjaan yang bukan di sektor pertanian di negara Amerika Serikat. Dalam sekejap setelah berita itu keluar, harga emas jatuh, Bitcoin pun runtuh. Jadi Amerika, memang sih Amerika yang men-trigger itu perang dengan Iran. Gara-gara dia emas juga jatuh. Sekarang lagi gencatan senjata. Bahkan kemarin-kemarin emas lagi turun, minyak lagi turun. Biasanya emas naiknya, enggak sekarang. Minyak turun, emas pun turun. Nah ini orang jadi bingung ini, ya. Jadi sekali lagi Amerika membuat harga emas dan juga Bitcoin runtuh dari Jumat lalu. Jadi begini, perang terhadap harga emas sudah sering saya bahas ya. Begini loh, saya ulang sedikit ya. Ketika pertama kali perang Amerika lawan Iran, ya Amerika ya dengan Israel ya, itu membuat harga emas naik. Karena biasa kalau dalam keadaan tidak damai, kisruh, emas biasanya ditabrak sebagai safe haven, lindung nilai. Tapi itu di awal perang. Begitu hari-hari berikutnya emas anjlok. Kenapa? Karena harga minyak naik. Orang nubruk minyak yang trading gitu ya. Dia lepas tuh emas, dia trading minyak. Jadi emas jatuh. Semakin tinggi harga minyak, harga emas semakin jatuh. Oke, udah pernah saya bahas. Tapi kali ini sedang gencatan senjata. Memang sih Iran nembak-nembak gitu ya. Tapi ya tidak jadi perang besar lagi kan. Dan terakhir harga emas juga salah lagi saya. Harga minyak juga turun, tapi harga emas tidak naik tuh. Malah ikut turun, apalagi setelah news hari Jumat. Nah, oleh karena itu, sebelum saya lanjutkan ya. Sabtu ini tanggal 13 Juni jam 10 pagi, sekali lagi kami mengadakan seminar yang ketujuh mengenai trading emas. Nah, di sini Anda bisa ikut ya, free ya. Di seminar ini kami akan bahas aspek-aspek seperti itu, terutama bagi Anda yang tertarik untuk entah itu mau beli emas fisik atau mau trading emas. Atau Anda yang suka trading emas tapi boncos lagi. Sudah belajar indikator A, B, C, D, E, F, G, tetap saja boncos. Saya kenal lah setidaknya minimum 2 orang. Ya, yang katanya juara trading emas, jagoan, menguasai indikator-indikator, dia belajar, tapi boncos tuh. Ya, saya tidak menyalahkan ya kalau Anda belajar indikator-indikator, penting itu. Ya, tetapi Anda belajar indikator, jago indikator apapun, mohon maaf ya, nggak pernah saya lihat orang yang jago indikator apapun, tradingnya tidak pernah boncos. Nah, oleh karena itu di seminar ini kita akan bedah nih ya, cara trading yang benar seperti apa dong kalau begitu Pak. Sekali lagi, Sabtu ini 13 Juni jam 10 pagi kita adakan seminar lagi yang ketujuh, free. Kalau Anda mau ikut onsite di tempat, kita adakan di Tebet.
ya. Itu juga free, ya. Sehabis seminar biasa kita diskusi, makan siang gratis pula. Tapi bagi Anda yang mau ikut onsite, ya, karena banyak orang yang suka daftar onsite, begitu kita udah booking tempat dan makanan, dia nggak datang, kan mubazir. Kami pungut komitmen fee 100.000. Wah, bayar dong Pak. Enggak, begitu Anda datang, komitmen fee-nya dikembalikan, alias gratis kan. Itu hanya untuk memastikan Anda benar-benar serius mau hadir. Caranya ada di bawah sini ya, Anda lihat. Bagi, ini contoh ya, yang namanya Budi mau ikut seminar onsite, nanti ketemu saya dan ketemu partner saya, Pak Eka, CEO dari Pintar Forex. Ya, ketik, contoh ya, kalau namanya Budi spasi onsite, kirim WA ke 0821 100 170. Tapi kalau Anda ada di luar Jakarta, jauh dari Jakarta, ada di Kalimantan, Bali, bahkan di luar negeri, sering kita orang ikut seminar kita dari luar negeri, misalnya juga nama Anda Budi, ketik Budi spasi online, kirim WA-nya sama ke 0821 100 170. Nanti admin saya akan follow up. Oke? Lanjut lagi. Kenapa itu news NFT membuat emas jadi terjun bebas dan Bitcoin juga hancur? Bitcoin tuh hari Jumat malam itu sempat sentuh 59.000 sekian. Sekarang memang sudah pelan-pelan recover ke 61, ke 62. Emas ini yang susah bangkit nih. Ya. Sampai tadi kemarin sore saya lihat masih di sekitar 4.330. Dia sideways terus ya. Turun sekali enggak, naik sekali enggak. Udah di situ aja. Ya. Nah, itu bagaimana tuh orang yang sempat buy gitu ya di harga 4.600 sekarang terjun ke 4.330. Makanya di seminar itu kita bahas. Jadi NFT itu hari Jumat sebenarnya newsnya bagus. Newsnya itu bahwa ada penciptaan 172.000 kira-kira lapangan pekerjaan baru. Sementara orang-orang memprediksikan hanya akan 85.000. Artinya bagus dong. Ya dong, pertambahan lapangan kerja bagus. Artinya, waduh, ini 2 kali lipat dari ekspektasi atau prediksi, ya. Walaupun tingkat pengangguran tetap stabil di 4,3%. Oke? Akibatnya, pasar langsung mengubah ekspektasi terhadap kebijakan Federal Reserve. Ya. Nah, karena bagus, otomatis indeks dolar juga naik. Dolar Amerika tambah kuat. Karena dolar Amerika tambah kuat, orang nubruk yang namanya dolar Amerika. Jadi nggak aneh kalau rupiah kita juga terdampak jadi 18.000 lebih setelah NFT news ini. Nah, mahasiswa pada protes kan, kalau nggak diturunin kita akan demo. Aduh, you nggak ngerti global ekonomi ya. Aduh, udah deh, lanjut dulu nih ya. Jadi dengan tingginya NFT ini ya, NFT yang kuat, ekonomi Amerika Serikat masih dianggap masih panas, ya. Nah, oleh karena itu pelaku pasar mulai memperhitungkan suku bunga agar yang sekarang ini tetap tinggi, ya, lebih lama. Nah, kan Trump maunya suku bunga diturunkan. Ini nggak bisa meskipun dia ganti itu Jerome Powell dengan orang pilihan dia. Tetap yang baru ini, Gubernur The Fed tidak bisa menurunkan suku bunga, tetap tinggi, hawkish istilahnya, ya. Nah, oleh karena itu bahkan mereka mengharapkan kenaikan suku bunga atau setidak-tidaknya tetap di level yang tinggi ini. Nah, karena suku bunga tetap tinggi, maka dolar Amerika menarik. Orang jadi berburu itu yang namanya dolar Amerika, ya. Begitu juga obligasi-obligasi yang dengan dolar Amerika naik semuanya, ya. Mereka berbondong-bondong, ya, beli dolar, beli obligasi Amerika, ya, yang 2 tahun atau berapa gitu. Oleh karena itu, emas terpukul. Pastilah kalau dolar naik gitu ya, makin kuat, emas terpukul. Kenapa? Karena emas tidak memberikan bunga. Iya kan, emas tidak memberikan bunga. Kalau orang deposito
US dollar setidak-tidaknya ada bunganya. Mana ada deposito emas, kan nggak ada. Ya. Jadi ketika obligasi Amerika Serikat, dolar Amerika Serikat naik, jadi biaya untuk tetap pegang emas jadi meningkat biayanya. Alias kepanasan tuh yang pegang emas, ya kan? Karena dolar menguat, harganya turun. Sehingga berbondong-bondong tuh, ya udah rugi-rugilah dia jual emas. Nah, ada yang bilang, lah bagus dong Pak, emas lagi turun serok. Iya, lu dulu serok, sekarang serok lagi, memang uang lu banyak. Udah lah, nanti kita bahas lagi di seminarnya. Oleh karena itu, sekali lagi di bawah sini, di seminar kita yang ke-7 pada Sabtu 13 Juni jam 10 pagi, ada yang onsite, ada yang online. Caranya di bawah sini ya. Juga ada di kolom deskripsi video saya atau di komen pertama yang biasa saya pin. Anda lihat di situ cara daftarnya. Saya ulang di sini ya. Misalnya nama Anda Budi, mau ikut onsite, kirim Budi spasi onsite, kirim WA-nya ke 0821 100 170. Tapi kalau Anda mau ikut online, misalnya nama Anda Budi juga, ketik Budi spasi online, kirim WA-nya juga sama ke 0821 100 170. Seminar ini terbuka bagi Anda yang mungkin sudah pengalaman trading. Ya. Di sini Pak Eka akan membagikan ilmunya. Setelah dia bagikan ilmunya, Anda mau praktek sendiri, monggo. Monggo Anda mau praktek sendiri atau mau ikut alat bantunya Pak Eka, ya nanti kita terangkan ya alat bantunya bagaimana sehingga kalau saya lihat saya sudah ikut hampir 8 bulan. Performance-nya mengalahkan expert advisor lainnya yang menggunakan indikator-indikator canggih. Loh kok bisa? Makanya ikut seminarnya, nanti baru diterangkan. Lanjut, Bitcoin ikut jatuh. Ya iyalah, Bitcoin juga tidak memberikan bunga, ya kan? Karena orang berbondong-bondong nabrak dolar, Bitcoin dilepas jatuh, ya. Karena itu diperkirakan ya, dalam waktu beberapa hari bahkan beberapa minggu ke depan, suku bunga diperkirakan tetap tinggi, suku bunga Amerika loh, ya. Nah, likuiditas global jadi berkurang, nggak ada kekuatan lagi untuk beli emas. Ya emas di situ-situ aja. Kemarin tuh sideways terus di 4.330. Oleh karena itu, ada spekulasi-spekulasi ya, di mana orang jadi melepaskan aset seperti kripto, emas dan lain-lain. Ya. Pertanyaannya, mengapa dampak dari NFT ini sangat besar? Ya, karena sebelum news NFT ini keluar, pasar berharap ekonomi Amerika mulai melambat, tapi ternyata enggak. The Fed akan menurunkan suku bunga. Ternyata tidak, ya. Jadi karena suku bunga tidak kunjung diturunkan, ya dolar menguat. Kalau suku bunga diturunkan, dolar melemah, kira-kira begitu ya. Jadi ketika ekspektasi pasar tidak sesuai dengan kenyataan, di mana justru penambahan tenaga kerja melebihi ekspektasi atau prediksi, maka muncul yang namanya repricing. Ya, nah sehingga semua trader besar, hedge fund, bank, investor dan lain-lainnya menyesuaikan posisi mereka sesuai dengan news NFT itu. Itulah yang menyebabkan emas dan Bitcoin hancur dalam waktu singkat. Bahkan sampai sekarang emas masih di situ-situ saja. Jadi bagaimana trader emas minggu depan? Wah, ya kan? Nah, di seminar itu kita bongkar. Bagaimana? Sebentar lagi nih ya. Hari ini, Rabu kan? Iya. Jam 7.30 akan keluar data inflasi Amerika. Ya. CPI. Waduh. Gimana nih kalau news CPI Rabu malam ini keluar? Nah, kemudian bagaimana komentar dari pejabat The Fed itu? Oh, pejabat The Fed komentar, harga berubah tuh, ya. Wah, dan banyak macam deh, ya. Jadi, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, jika Anda tertarik melihat ini semua di dalam sebuah seminar yang gratis, sekali lagi di bawah ini ada caranya, gratis. Yang ikut onsite, kita cuma pungut komitmen fee 100.000, itu pun dikembalikan jika Anda hadir.
Kenapa? Untuk memastikan Anda daftar dan benar-benar mau datang. Bukan istilahnya daftar, tapi nggak datang. Udah sediain makanan, Anda nggak datang. Ya. Jadi, rasanya itu saja ya. Nanti di seminar akan kita kupas lebih detail. Mengapa kalau begini jadi begitu, kalau begitu jadi begini gitu ya. Mengapa kalau trading menggunakan teknik ini. Walaupun sebenarnya sudah bagus, tetap boncos gitu. Kenapa kalau pakai cara ini lebih bagus gitu ya? Monggo datang. Pak Eka, teman saya ini tidak pelit ilmu. Dia kasih ilmunya, Anda boleh pakai dalam trading Anda sehari-hari. Gratis. Gratis. Oke, itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.